Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat. Dalam kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi atau mengajak kita semua, khususnya teman-teman sahabat-sahabat yang telah disetarakan jabatannya ke jabatan fungsional, yaitu dari jabatan administrator atau dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Nah, tentu teman-teman ya, para ASN yang tadi fungsional, sedikit bisa kita membaca atau flashback tentang bagaimana lahir atau telah ditetapkannya beberapa regulasi atau kebijakan dari pemerintah tentang penerapan jabatan fungsional itu. Nah, pemerintah pusat telah menetapkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Nah, di peraturan Presiden ini sudah jauh hari memang mencoba mencari model bagaimana pejabat fungsional itu di dalam menghadapi tantangan ke depan, yaitu bagaimana menghadirkan reformasi birokrasi berstandar dunia atau berkelas dunia di tahun 2024, maka beberapa tahapan atau regulasi telah dikeluarkan sebagai salah satu payung hukum untuk bagaimana mengatur jabatan struktural ke jabatan fungsional ini. Untuk itu Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang pejabat fungsional harus memiliki semangat yang tinggi ya, harus memiliki semangat yang tinggi, kemudian motivasi kerja yang baik, karena memang jabatan fungsional ini adalah sebuah solusi untuk menjawab tantangan bagaimana kita berkompetisi dengan negara-negara tetangga, misalnya di Asia maupun di negara-negara Eropa lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pejabat fungsional yang saya banggakan dan saya hormati, karena kalau kita ingin sedikit membaca ya, atau membaca sebuah buku misalnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Alvin Toffler dalam bukunya yaitu Revolution in All Affairs, yaitu dalam The Treats Words ya, yaitu gelombang ketiga. Nah, Bapak Alvin Toffler ini telah mengungkapkan pemikirannya bagaimana birokrasi ke depan ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Nah, di tahun 1980 sudah mencoba meramal ya bagaimana pergerakan dunia, bagaimana pergerakan sosial kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah jabatan administrator, jabatan birokrasi, yaitu jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Nah, di tahun 1980-an ya, Bapak Alvin Toffler mengatakan ada 3 gelombang atau 3 fase kehidupan dunia yang harus dilalui, yang akan dilalui oleh suatu bangsa atau suatu masyarakat, di mana pada fase pertama itu dikatakan yaitu fase agrokultur ya. Agrokultur itu yaitu menceritakan bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada tahun itu, yaitu masyarakat yang berpindah-pindah ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari kehidupan lingkungan yang satu yang subur, setelah masa habis potensi yang ada di tempat itu kemudian tidak bisa dikelola lagi, maka kelompok-kelompok tersebut pindah ke lokasi atau ke tempat yang lain. Kenapa tidak dikelola, tidak dimanage atau tidak dikelola sumber daya yang ada pada lokasi tersebut? Karena memang kehidupan manusia saat itu yaitu berpindah-pindah, atau sering kita dengar istilahnya kehidupan nomaden, yaitu manusia yang berpindah-pindah. Nah, kemudian pada fase kedua itu disebut dengan istilah revolusi industri.
Nah, revolusi industri sudah mengalami sedikit perubahan-perubahan, sudah mengalami sedikit kemajuan untuk menggali sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Tidak pindah-pindah lagi, tetapi mencari solusi, mencari alternatif, mencari langkah-langkah strategis untuk bisa dikelola dengan baik supaya tidak pindah-pindah. Nah, itu telah dilakukan dan semua kita juga telah mengalami pada masa itu. Nah, kemudian pada fase sekarang ini, Bapak Ibu, kita sebut dengan istilah revolusi digital ya, atau revolusi teknologi. Nah, informasi teknologi yang sekarang ini kita hadapi di depan mata, sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan. Karena di era industri 4.0 memang perubahan budaya kerja, perubahan kehidupan sosial sudah semuanya mengarah kepada digital. Nah, ini adalah merupakan pemikiran Bapak Alvin Toffler ini meramal bagaimana pada fase-fase kehidupan dari tahun 1980 ke tahun sekarang ini 2023 itu memang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan itu akan terjadi. Termasuk di dalamnya adalah perubahan manajemen kerja kita yang tadinya struktural, yaitu top down, pola kerjanya top down, kemudian pola kerjanya berjenjang dan hierarki, ternyata dipandang tidak efektif lagi untuk menggerakkan birokrasi dalam rangka menghadapi tantangan global yang semakin kompleks tadi. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan presiden tersebut sebagai tahapan mendesain reformasi birokrasi. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita terkukung atau masih memiliki budaya kerja, masih memiliki mindset kerja seperti pada fase-fase atau masa-masa sebelumnya, tentu kita akan tertinggal dengan kemajuan baik secara nasional maupun secara internasional. Maka dari itu, apa langkah yang harus kita lakukan? Langkahnya adalah mempersiapkan diri kita dengan perubahan dinamika, kemajuan teknologi yang sekarang semakin masif terjadi. Oleh karena itu, teman-teman ASN, tentu kita harus mengambil bagian, mengambil peran untuk menjadi pelaku atau menjadi pemain di dalam merubah perubahan-perubahan tersebut. Kita tidak boleh menjadi penonton. Karenanya, jabatan fungsional ini, saudara-saudaraku, bukan sesuatu yang menjadi aib, bukan menjadi sesuatu yang menjadi beban atau keterpaksaan, tetapi memang adalah suatu keniscayaan untuk menghadapi perubahan dinamika perkembangan dunia yang semakin dinamis dan kompleks tadi. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa mendesain, bagaimana kita berpikir bahwa perubahan tadi dari fase agrikultur, kemudian revolusi industri sampai ke informasi digital, itu ternyata memang menjadi suatu keniscayaan. Maka dari itu, ayo kita teman-teman jabatan fungsional semangat untuk mengembangkan talenta-talenta yang masih terpendam di dalam diri kita. Sebenarnya teman-teman yang menjadi jabatan fungsional itu adalah orang-orang pilihan, karena jabatan fungsional itu membutuhkan skill knowledge yang tinggi, harus memiliki analisis berpikir yang kritis, harus memiliki analisa yang tajam untuk memecahkan masalah-masalah atau kebuntuan-kebuntuan di dalam pengelolaan birokrasi. Tentu dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya yang telah ditetapkan atau yang telah memiliki status ya sebagai jabatan fungsional, maka kita pertama harus merubah mindset kita. Mindset apa yang harus kita rubah? Yaitu bagaimana pola pikir kita yang tadinya
pola kerja itu berjenjang, hierarki, kemudian kita harus bekerja secara kolaboratif, kita harus bekerja secara teamwork dan network yang sangat solid di dalam mencapai atau tujuan pemerintah. Tentu kerja-kerja itu membutuhkan pengayaan pemikiran, membutuhkan pelatihan-pelatihan intelektualitas kita dan lain sebagainya. Ini salah satu brainstorming bahwa jabatan fungsional itu adalah merupakan suatu keniscayaan. Itu dari aspek dari aspek filosofinya, saya kira itu penting untuk kita doktrin diri kita bahwa jabatan fungsional itu ya harus kita mantapkan untuk mencapai target-target baik secara individu maupun personal maupun target-target pemerintahan. Nah, ada dua dimensi keuntungan yang akan dihadirkan oleh pejabat fungsional, yaitu keuntungan dari dimensi individu atau ASN atau pejabat fungsional itu sendiri, kemudian ada dimensi kemanfaatan atau keuntungan dari sudut pandang pemerintah, yaitu bagaimana mempercepat akselerasi pencapaian program-program atau program kerja pemerintah maupun program kerja pembangunan. Nah, kalau dari aspek dimensi keuntungan ASN itu sendiri, tentu Bapak Ibu yang tadinya disetarakan ya dengan pola penyederhanaan yang tadinya diawali dengan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah, di mana penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah ini memang didasari pada peraturan Menpan RB nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur. Kemudian tahap berikutnya adalah penyetaraan jabatan. Nah, penyetaraan jabatan ini didasari oleh peraturan Menpan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan. Nah, penyetaraan jabatan yang tadi saya sampaikan keuntungan dari aspek ASN itu sendiri, yang kalau normatifnya teman-teman yang mau mengambil peran atau mengambil posisi sebagai pejabat fungsional, normalnya itu harus ada invasing, harus ada tes kompetensi dan lain sebagainya. Nah, dengan penyetaraan ini, teman-teman atau sahabat-sahabat itu tidak perlu melakukan tahapan itu, yaitu tidak perlu melakukan tes kompetensi, tidak perlu melakukan asesmen dan sebagainya, tetapi langsung disetarakan. Nah, kalau kondisi yang normal, yaitu kan harus ada tes kompetensi, kemudian ada asesmen dan sebagainya. Tapi dengan penyederhanaan ini, dengan pola penyetaraan jabatan ini tidak perlu dilakukan tadi yang saya sampaikan itu, yaitu tes kompetensi dan asesmen. Itu satu. Keuntungan berikutnya, maka Bapak Ibu yang tadinya jabatan fungsional muda bisa meraih atau bisa mencapai kepada jabatan fungsional madya atau tinggi dan sebagainya, tidak dibatasi dengan tingkat kepangkatan. Ya, misalnya kalau jabatan struktural jabatan struktural dengan kualifikasi pendidikannya S1 maupun S2 dengan jabatan administrator atau kepala bidang atau kabak, itu pangkat golongan itu mentok sampai pada golongan 4B ya, 4B kalau itu S2 ya kan, kalau itu eselon 3 4B. Tidak bisa lagi naik ke 4C dan seterusnya. Tetapi kalau teman-teman sahabat-sahabat yang fungsional itu tidak berhenti sampai di situ, bisa terus naik sampai kepada pangkat puncak, yaitu 4B. Nah, oleh karenanya itulah keberuntungan. Tentu untuk mencapai target-target yang tadi itu ke pangkat yang tertinggi itu memang membutuhkan manajemen kerja yang harus diperbaiki, dirubah mindsetnya. Yang tadinya top down, ya menunggu perintah dari atasan, kemudian menunggu disposisi dari pimpinan. Nah, pola kerja
yang struktural tadi itu harus dirubah, harus digeser dengan pola kerja. Kalau jabatan fungsional itu adalah polanya yaitu invitement, mengajak, ayo kita bekerja dengan target ini. Kemudian dengan mekanisme kerja yaitu bagaimana membangun teamwork dan network kolaboratif government, kolaboratif governance dan network governance. Nah, ini yang harus dikembangkan, kemudian dirubah pola-pola kerja, khususnya pola pikir kita. Nah, kemudian yang berikutnya dari sisi keuntungan pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk jabatan fungsional ini telah ditentukan target kinerjanya, ya. Tidak asal gerasa-gerusu kita kerja, tetapi telah ditentukan apa yang akan dihasilkan dari tim kerja network atau network governance tadi maupun teamwork tadi, itu apa yang akan dihasilkan, outputnya apa, outcome-nya apa, itu jelas terukur capaiannya. Nah, kalau kalau jabatan administrator dengan pola kerja tadi top down, kemudian menunggu disposisi cenderung tidak terlalu melihat capaian secara kualitasnya, ya, karena telah melaksanakan 1, 2, 3. Tetapi kalau fungsional ini betul-betul lebih terkontrol, karena untuk mencapai tujuan dan target-target pemerintah yang lebih spesifik, misalnya kita coba petakan, ya, kita petakan untuk menjadi fungsional pada dinas A, ya, pada dinas A yang tadinya ada eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. Nah, dengan setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah, ada beberapa perangkat daerah yang eselon 3-nya habis, ya, disetarakan semua. Ada juga yang eselon 4-nya habis disetarakan semua. Ada juga yang di bawah kepala bidang itu hanya 1 yang disetarakan dan lain sebagainya. Nah, khususnya UPD atau perangkat daerah yang eselon 3-nya habis dan eselon 4-nya habis disetarakan, maka mekanisme kerjanya adalah, pertama, kita harus tahu dulu apa yang menjadi kinerja utama kepala UPD atau pejabat pimpinan tinggi pertama. Apa yang menjadi IKU-nya. Nah, IKU kepala UPD atau kepala perangkat daerah atau pejabat pimpinan tinggi pertama adalah merupakan turunan dari IKU Pemda yang merupakan target-target dari visi misi kepala daerah. Nah, kemudian IKU kepala UPD atau kepala perangkat daerah atau IKU kepala pejabat pimpinan tinggi pertama yang eselon 3-nya dan eselon 4-nya habis disetarakan, maka harus dilakukan pemetaan, ya, pemetaan apa yang menjadi kewenangan, apa yang menjadi target-targetnya, itu harus dipetakan. Nah, dipetakan dengan melihat IKU kepala UPD tadi. Bagaimana cara pemetaannya? Tentu harus kita melihat renstra kepala UPD-nya. Kita harus melihat juga RKPD. Kita harus melihat juga RPJMD-nya. Kita harus melihat juga Renjang SKPD. Nah, setelah kita petakan apa menjadi target dan sasaran dari masing-masing pejabat pimpinan tinggi pertama tadi, maka kita harus petakan, kita harus mapping, ya, mapping ke dalam bentuk diagram, misalnya diagram. Kemudian setelah kita mapping, baru kita dapat mengkalkulasikan mana program kegiatan yang sifatnya sangat kompleks, mana program kegiatan yang sifatnya sangat berat, kemudian mana juga program kegiatan yang sifatnya sederhana, mana yang sifatnya rutinitas dan lain sebagainya. Itu harus dipetakan. Tentu pemetaan ini merujuk kepada IKU kepala OPD-nya, IKU kepala perangkat daerah atau IKU kepala pejabat pimpinan tinggi pertama. Nah, setelah Bapak Ibu memetakan itu, maka pejabat fungsional tadi
ya, baik itu yang dari eselon 3 atau pejabat administrator ke pejabat fungsional madya, ya, pejabat fungsional muda itu harus dianalisis oleh pimpinannya untuk ditunjuk selaku ketua tim kerja atau tim networknya selaku ketua tim kerja. Kemudian ditunjuk berdasarkan kompetensi dan keahliannya, ya, bukan berdasarkan like and dislike, tetapi tentu harus melihat, oh ini pendidikannya tinggi, ini pendidikannya pendidikannya S1, S2, kompetensinya, keahlian dan sebagainya. Dengan melihat latar belakangnya, dengan melihat rekam jejak dan sebagainya, itu kepala OPD menunjuk tim kerja untuk apa? Agar capaian-capaian atau target-target kinerja yang telah diperjanjikan oleh kepala OPD dengan kepala daerah itu dapat terselesaikan dengan paripurna, dengan baik, dengan kualitas yang baik tentunya. Karena kalau kita salah menunjuk tim kerja, maka target-target tadi tentu tidak akan sesuai dengan ekspektasi pimpinan, tidak sesuai dengan harapan pimpinan. Itu yang harus selektif. Ya, tidak berdasarkan dulu dia pendidikannya tinggi, kemudian pangkat golongannya tinggi, kemudian dia senior dan sebagainya. Itu dikesampingkan, ya. Kita harus melihat kompetensi dan keahliannya, karena yang akan dituntaskan, yang akan diselesaikan adalah target-target atau program-program yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang memadai. Nah, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian baru kita melibatkan siapa menjadi sekretaris, siapa menjadi anggota. Nah, tentu dalam membuat tim kerja ini tidak sembarangan jumlahnya, ya, asal kita libatkan saja, tetapi memang kita harus melihat, ya, tingkat kesulitannya, jangka waktu penyelesaiannya, baru kita menentukan jumlah personil cukup 5 atau 3, ya, dan seterusnya. Tentu melihat azas efektivitas, azas efisiensi dan lain sebagainya. Nah, baru berikutnya adalah tim kerja yang kedua, ya. Kalau tidak terlalu sulit, tidak terlalu tidak terlalu berat tugasnya, maka juga bisa ditunjuk tim kerjanya, bisa 3, bisa 5 dan sebagainya, dengan tentu melihat kompetensi dan keahliannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam penunjukan, di dalam penetapan tim kerja atau network government tadi atau teamwork kerja ini, maka kita juga harus mencantumkan seberapa rumit pekerjaan itu. Kemudian kita juga harus mencantumkan jangka waktu penyelesaiannya, berapa bulan dia harus tuntas, berapa bulan harus selesai pekerjaannya. Kalau itu 6 bulan, kita cantumkan di dalam tim kerja, yaitu ini harus selesai selama 6 bulan dengan target pencapaian input atau outputnya 1, 2, 3. Nah, itu yang memang harus dievaluasi, harus dimonitoring oleh pimpinan. Nah, tentu untuk mempermudah pengawasan, mempermudah penilaian, mempermudah monitoring oleh kepala OPD-nya, maka memang ada tindak lanjut lagi oleh ketua tim, yaitu membuat time schedule kegiatan, ya, membuat jangka waktu penyelesaian dengan membuat matrik dan sebagainya. Bulan pertama dia harus menyelesaikan apa, bulan kedua dia menyelesaikan apa, dan bulan ketiga targetnya ini, dan bulan terakhir dari tim kerja tadi itu adalah capaiannya ini. Nah, itu yang harus dimonitoring, harus dievaluasi oleh kepala OPD. Nah, dari capaian, dari progres bulanan, dari progres harian, mingguan, bulanan itu sebagai dasar penilaian juga nanti dalam pemberian tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP. Nah, laporan-laporan harian, mingguan, bulanan itu harus berkorelasi dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan oleh tim kerja. Tidak boleh membuat pelaporan harian, mingguan, bulanan yang tidak ada kaitannya dengan penyelesaian tugas yang telah ditetapkan dalam tim kerja tadi. Nah, demikian untuk tim yang satu. Kemudian terhadap OPD yang hanya
jabatan fungsional eselon 4 yang disetarakan, maka juga sama ya, apa menjadi IKU kepala UPD-nya kemudian diturunkan atau didistribusikan sesuai tusi dan kewenangan di dalam struktur organisasi perangkat daerah di UPD tersebut. Ini diampu oleh bidang A, ini diampu oleh bidang B, ini diampu oleh bidang C, dan seterusnya. Nah, masing-masing bidang itu juga menyusun program kegiatan, mana program yang sangat sulit, mana program yang cukup membutuhkan tenaga yang tinggi dan sebagainya. Itu harus dipetakan sama juga dengan yang tadi saya sampaikan. Baru kita menunjuk ketua tim, siapa menjadi ketua tim berdasarkan kompetensi dan keahlian. Tidak harus ansih yang menjadi ketua tim tadi itu yang dulunya menjadi kasubag pada bidang A. Bisa saja menjadi ketua tim yaitu yang tadinya menjadi kepala seksi atau kasubag pada bidang D. Ya, bisa saja di situ, karena teman-teman yang diangkat sebagai pejabat fungsional tadi tidak ditunjuk sebagai pejabat fungsional pada bidang A, B, dan C, tetapi pejabat fungsional pada dinas A atau pada UPD A. Maka inilah otoritas atau kewenangan kepala UPD untuk menentukan siapa yang mempunyai kualifikasi, keahlian, kompetensi yang layak untuk mengampu ketua tim pada target program kegiatan pada bidang A, B, C, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu terapkan di dalam pelaksanaan tugas. Nah, bagaimana pola penilaiannya? Nanti kami juga bekerjasama, berkoordinasi dengan teman-teman kepegawaian agar, karena melihat tingkat kesulitan, tingkat keruwetan, dan tingkat kompleksitas beban dan tugas kepala UPD yang kalau kita merujuk kepada struktur organisasi perangkat daerah yang sekarang ini, yaitu yang langsung menilai adalah pemilik kinerja itu sendiri, yaitu kepala UPD atau pejabat pimpinan tinggi pratama, ya. Tetapi karena berdasarkan pertimbangan tingkat kesibukan, tingkat kompleksitas dan sebagainya, kami bersama BKD akan menyusun sebuah peraturan gubernur untuk mendelegasikan penilaian kinerjanya kepada pejabat administrator atau kepala bidang atau kepala bagian bagi yang masih memiliki jabatan struktural. Itu nanti didelegasikan, ya, untuk membantu kepala UPD dalam rangka memberikan penilaian kepada atas capaian-capaian program kegiatan yang diampu oleh tim kerja tadi. Nah, dalam rangka memberikan semangat, kekompakan, kemudian dalam melaksanakan tugas, nanti ketua tim juga dapat memberikan masukan, ya, dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat penilai kinerja atas kinerja anggota timnya, ya. Ini misalnya sekretaris, anggota tidak aktif, ya, kurang terampil dalam melaksanakan tugas atau kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, itu ketua tim dapat memberikan rekomendasi atau catatan kepada tim penilai untuk diberikan nilai atas capaian-capaian kerja anggota tim tadi kepada pejabat penilai kinerja. Nah, ini yang Bapak Ibu yang perlu kita doktrin pada diri kita, karena untuk menghadirkan reformasi birokrasi berstandar dunia atau berkelas dunia atau di tahun 2024, memang tahapan-tahapan penyesuaian regulasi, penyesuaian mekanisme kerja, dan penyesuaian terhadap pola kerja itu telah dilakukan perubahan, baik secara sistematis maupun secara step by step, sehingga agar efektivitas dalam memberikan pelayanan publik itu betul-betul menjadi sebuah harapan dari pemerintah untuk kita hadir sebagai pengayom, sebagai abdi masyarakat, dapat memberikan pelayanan publik yang
baik ya, pelayanan publik yang service excellence-nya terbaik. Kemudian Bapak Ibu, sedikit sebagai penutup dalam diskusi kita pada hari ini, ada sedikit sebagai motivator lah bagi kita semua ya, karena ada beberapa tahapan yang memang kita akan lalui, yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan, dan juga tahap paripurna atau tahap mengakhiri masa pengabdian kita pasti akan kita lalui. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Stephen R. Covey ya, Stephen R. Covey mengatakan their posting ada 4L yang harus dihayati, yang harus direnungkan dan diimplementasikan oleh baik itu oleh ASN, baik itu oleh para masyarakat dan sebagainya, lebih khusus di ASN ya. L yang pertama itu adalah to live. Untuk apa kita hidup ya? Untuk apa hidup? Nah, tentu kalau ingin hidup kita paripurna, ingin hidup kita bermartabat, ingin kita hidup bermanfaat, ingin kehidupan kita juga memberikan kemanfaatan buat diri kita, buat keluarga kita dan lingkungan kita, tentu kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar apa yang akan kita hadirkan, goal nanti di ujungnya itu memberikan kemanfaatan buat diri kita, keluarga kita maupun buat masyarakat. Kita ASN juga tidak boleh kerja hanya asal kerja, selesai melaksanakan tugas tetapi tidak memberikan atau kurang memberikan kemanfaatan yang tinggi atau juga kurang memberikan kemanfaatan yang paripurna kepada institusi kita, yaitu kerja kita asal-asalan. Maka kita harus kerja yang rajin, kerja yang sungguh-sungguh, kemudian kerja berdasarkan aturan dan sebagainya. Itulah tujuan. Kalau kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, maka akan kita peroleh tentunya ada feedbacknya, ada timbal baliknya, ada penghasilan yang akan diberikan oleh pemerintah, ada gaji, ada TPP, ada honor ya, karena kita sudah bekerja tadi. Nah, kalau sudah kita mendapatkan gaji, TPP, honor, maka bisa kita memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan keluarga kita, dan kebutuhan rumah tangga kita. Sehingga itu yang harus juga diterapkan oleh diri kita. Kemudian L yang kedua adalah to love ya. Harus ada cinta ya. Kita harus ada cinta. Kenapa? Karena di dalam melaksanakan tugas itu kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita harus mencintai profesi kita. Kita harus mencintai organisasi kita. Kalau kita tidak mencintai profesi kita selaku jabatan fungsional, selaku pejabat administrator atau pejabat struktural atau sebagai pelaksana, kita tidak mencintai profesi kita, kemudian tidak mencintai lingkungan kita, tidak mencintai pekerjaan kita, maka kita tidak akan merasa nyaman, kita tidak akan merasa betah hadir atau berada di tempat itu. Maka kalau kita sudah tidak betah, tidak nyaman dengan mitra kerja, dengan tetangga kerja kita, dengan mitra kerja kita, di sebelah kiri kanan kita tidak nyaman, dengan dengan mitra kerja kita di bidang A, bidang B tidak nyaman, intinya kita tidak nyaman bekerja pada OPD itu, maka tidak akan memberikan produktivitas yang baik, tidak akan menghasilkan kinerja yang baik, kita tidak akan betah, tentu kita akan banyak meninggalkan pekerjaan, banyak akan meninggalkan ruangan dan sebagainya. Maka kita harus mencintai pekerjaan, mencintai profesi kita, mencintai jabatan kita selaku pejabat administrator, pejabat fungsional, dan mencintai lingkungan kerja. Maka produktivitas akan memberikan kemanfaatan, akan memberikan produktivitas yang tinggi. Itu L yang kedua. Nah, L yang ketiga adalah to learning ya. Karena perubahan ini begitu dinamis. Perubahan teknologi, perubahan budaya, perubahan perubahan yang sangat masif ini membutuhkan pengayaan, kemampuan peningkatan kualitas skill knowledge kita. Maka dari itu kita harus banyak belajar, yaitu to learning, harus banyak belajar.
belajar terhadap perubahan, belajar terhadap regulasi yang baru, belajar terhadap manajemen kerja yang baru, belajar terhadap aturan yang baru, maka intinya kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW mengatakan, utlubul ilmi walau kana bisin, ya, tuntutlah ilmu itu walau sampai ke negeri Cina, atau tuntutlah ilmu itu sampai ke liang lahat. Artinya kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Estafet pembelajaran itu tidak boleh berhenti, harus terus, ya, terus kita mengasah kemampuan kita, terus mengasah talenta kita, sehingga tadi dalam melaksanakan tugas itu bisa lebih maksimal, bisa lebih paripurna untuk mencapai target-target tadi. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting ini Bapak Ibu, baik saya sendiri maupun saudara-saudara, karena kita akan pasti pindah dari instansi satu ke instansi lainnya. Kita akan pasti mengakhiri profesi kita selaku pejabat administrator atau selaku ASN. Kita pasti akan mengakhiri, yaitu namanya pensiun. Nah, oleh karenanya jangan ada statement saya ini mau pensiun, ya udah asal kerja sembarangan saja. Kita harus mampu menghadirkan legacy, harus mampu meninggalkan kenangan yang baik di dalam organisasi kita, harus mampu meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat organisasi kita. Kalaupun nanti pindah kita dari tempat A ke tempat B, kita ada meninggalkan sesuatu yang bermanfaat sehingga dapat dikembangkan dan diteruskan oleh pengganti kita atau generasi kita. Jangan karena kita mau pensiun atau kita mau pindah, kita hanya asal-asalan kerja, sehingga kita tidak akan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Maka dari itu ASN semuanya itu harus kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga harus ada inovasi, harus kita melahirkan inovasi, harus melahirkan sebuah gagasan pemikiran yang dapat bermanfaat buat organisasi tempat kita bekerja maupun oleh pemerintah daerah tempat kita mengabdi di dalam melaksanakan tugas kita. Saya kira itu yang memang perlu kita doktrin pada diri kita, yaitu yang pertama bagaimana kita memaknai apa tujuan hidup kita, kemudian kita harus mencintai atau tulus mencintai pekerjaan kita, mencintai profesi kita, mencintai organisasi tempat kita mengabdi. Kemudian juga harus kita terus berusaha, berikhtiar untuk mengasah kemampuan kita, mengasah keterampilan kita dengan cara harus banyak belajar, to learning. Dan yang terakhir adalah kita harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat sebagai legacy, sebagai peninggalan yang akan diteruskan oleh penerus kita nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.